Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu waris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan suami di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang pertama yang ada di dalam susunan ahli waris adalah suami atau zauj. Jadi zauj ini adalah ahli waris yang pertama yang ada di dalam susunan ahli waris. Kemudian untuk ketentuan zauj di dalam hukum waris ada 4 ya. Yang pertama, ketentuan zauj adalah zauj ini pasti mendapatkan bagian. Artinya zauj ini pasti dapat bagian dari harta warisan. Itulah ketentuan yang pertama bagi zauj, yaitu zauj ini pasti mendapatkan bagian warisan. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, zauj ini bagiannya ada 2 ya. Ada 1/2 dan 1/4. Sekali lagi, bagian untuk zauj 1/2 dan 1/4. 1/2 bisa didapatkan zauj ketika zauj tidak bersama dengan puru atau keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika zauj tidak ada keturunan, tidak bersama dengan keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, maka zauj ini bagiannya 1/2. 1/4 bisa didapatkan zauj ketika zauj bersama dengan puru atau keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika zauj bersama dengan puru atau keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian zauj dari 1/2 menjadi 1/4. Itulah ketentuan yang kedua, zauj ini bagiannya 2 bagian, 1/2 dan 1/4. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga, zauj ini tidak bisa termahjub. Sekali lagi, zauj ini tidak bisa termahjub. Artinya zauj ini pasti mendapatkan bagian. Karena zauj ini posisinya paling dekat dengan mayit. Untuk itu zauj ini derajatnya paling kuat. Oleh karena itu zauj ini tidak bisa termahjub. Artinya zauj ini pasti mendapatkan bagian. Bisa 1/2 dan juga bisa 1/4. Kemudian untuk ketentuan yang keempat ya, zauj ini tidak bisa mendapatkan sisa atau asobah ya. Tidak bisa mendapatkan sisa ya, atau asobah. Walaupun zauj ini laki-laki ya, tetapi zauj ini tidak bisa mendapatkan sisa karena zauj ini tidak ada hubungan kekerabatan atau tidak ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Zauj ini menjadi ahli waris karena pernikahan. Oleh karena itu, walaupun zauj ini laki-laki ya, tetapi tidak bisa mendapatkan sisa atau asobah.
Itulah 4 ketentuan bagi zauj ya di dalam hukum waris. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, zauj bisa mendapatkan 1/2 ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada zauj, di sini ada akhun syakik ya. Ahli warisnya zauj dan akhun syakik ya. Zauj di sini karena tidak ada keturunan ya, tidak ada puru, zauj ini mendapat bagian 1/2 ya. Sekali lagi, karena zauj tidak ada keturunan, tidak bersama dengan puru, zauj mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk akhun syakik di sini menjadi asobah ya, asobah binafsi. Di sini KPK-nya atau asal masalahnya 2. Sihamnya ya kita bagikan. Untuk zauj 2 dikali 1 dibagi 2, 1 ya. 2 diambil 1, sisa berapa? 1. Dan 1 ini untuk bagian akhun syakik yang mendapatkan bagian asobah. 1 ditambah 1, 2. Jadi di sini majmu sihamnya 2. Misalkan di sini tirkahnya 2 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk zauj sihamnya 1 ya. Kita kembali ke rumus ya, tirkah dibagi majmu siham dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 2 miliar dibagi 2 berapa? 1 miliar ya. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk zauj sihamnya 1 ya, kali 1 miliar, 1 miliar. Kemudian untuk akhun syakik sihamnya 1 ya, sama kali 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar ditambah 1 miliar, 2 miliar. Di sini totalnya 2 miliar, di sini juga tirkahnya 2 miliar. Artinya di sini hartanya habis ya, dibagikan ke ahli warisnya. Untuk zauj dan akhun syakik, zauj di sini mendapatkan 1 miliar, akhun syakik mendapatkan bagian 1 miliar, dan di sini zauj mendapatkan 1 miliar dengan bagian pastinya 1/2 karena zauj tidak bersama dengan puru atau keturunan. Kemudian contoh yang kedua ya, zauj mendapatkan 1/4. Misalkan di sini ahli warisnya zauj dan ibnun ya. Zauj dan ibnun, suami dan anak laki-laki ya. Untuk bagian pastinya di sini zauj karena bersama dengan puru ya, di sini ada ibnun, ada keturunan, maka zauj di sini mendapatkan bagian pasti berapa? 1/4. Kemudian untuk ibnun di sini menjadi asobah binafsi ya. Di sini asal masalahnya atau KPK-nya 4 ya. Kita bagikan sihamnya. Untuk zauj 4 dikali 1 dibagi 4, 1 ya. 4 diambil 1, sisa berapa? 3 ya. Dan 3 ini untuk bagian ibnun yang mendapatkan bagian asobah binafsi. 1 ditambah 3, 4. Jadi di sini majmu sihamnya 4. Misalkan di sini tirkahnya 4 miliar saja ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 4 miliar dibagi 4 berapa? 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk zauj sihamnya 1 kali 1 miliar berapa? 1 miliar. Kemudian untuk ibnun sihamnya 3 kali 1 miliar, 3 miliar. 1 miliar ditambah 3 miliar, 4 miliar. Di sini totalnya 4 miliar, di sini juga tirkahnya 4 miliar. Artinya hartanya yang 4 miliar habis dibagikan ke ahli warisnya untuk zauj dan ibnun. Zauj mendapatkan 1 miliar, ibnun mendapatkan 3 miliar.
Dan di sini Jauz mendapatkan bagian 1/4 karena bersama dengan puru atau keturunan. Di sini Jauz bersama dengan Ibnun. Jadi Jauz dari 1/2 menjadi 1/4 bagiannya. Itulah pembahasan tentang masalah kedudukan Jauz di dalam hukum waris. Sekali lagi, ketentuan Jauz ada 4 ya. 1 pasti dapat. Yang kedua bagiannya ada 2, 1/2 dan 1/4. Yang ketiga tidak bisa termahjub. Yang keempat tidak bisa mendapatkan sisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.